Welcome to Simkadabra. Di sini kita akan membahas setiap poin SKDI satu persatu sampai tuntas. Mulai dari konsep dasarnya, patogenesis, hingga tata laksana lengkapnya. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video dari kami ya. Hai, welcome to Simkadabra. Hari ini kita bakal bahas soal mengenai Bell's palsy. Teman-teman bisa pause dulu videonya untuk membaca soal. Pertanyaannya, pemeriksaan fisik yang bisa kita lakukan untuk menegakkan diagnosis dan hasil yang diharapkan oleh dokter adalah. Nah, untuk skenario-nya di sini, Nyonya A datang ke puskesmas dengan keluhan wajah kanan sulit digerakkan, disertai mata kanan berair yang sulit menutup sempurna sejak 1 hari yang lalu. Pasien juga mengeluhkan merasa kesemutan pada dagu dan mulut. Wajah pasien terlihat simetris saat diam, namun terlihat sudut kanan bibir tertinggal saat tersenyum. Pemeriksaan TTV didapatkan tekanan darahnya 130/80, nadi 78 kali, suhu 36. Kekuatan motorik tangan dan kaki ini 5-5-5-5, yang berarti normal. Nah, di soal-soal saraf tentang kelumpuhan, lebih baik kita bisa bedakan apakah lesinya itu perifer atau sentral dari pemeriksaan fisik. Karena gejalanya biasanya itu mereka mirip-mirip. Di soal ini intinya mereka bertanya salah satu pemeriksaan fisik yang bisa membantu kita dalam membedakan lesinya perifer atau sentral. Nah, kita lihat dulu opsi-opsinya. Opsi A, B, C ini mirip-mirip. Jadi kita coba lihat pilihan D. Di sini kita meminta pasien untuk menjulurkan lidahnya, yang berarti kita melakukan pemeriksaan nervus 12. Yang mana pemeriksaan nervus 12 kita tidak bisa tahu lesinya itu di sentral atau perifer. Kita hanya bisa tahu lesinya itu kanan atau di kiri. Nah, begitu juga dengan pilihan yang E. Walau di sini meriksa nervus 7, kita tidak bisa tahu lesinya itu sentral atau perifer dari senyum pasien. Kita juga cuma bisa tahu kelumpuhan itu di kanan atau di kiri. Nah, berarti jawabannya itu ada di antara A, B, dan C. Di pilihan A, B, dan C ini benar. Dengan meminta pasien mengangkat kedua alis, maka kita bisa bedakan lesinya perifer atau sentral. Penjelasannya nanti ada selanjutnya ya. Nah, kita lihat pilihan A. Kedua alis dapat diangkat dan dahi berkerut. Nah, itu tuh bukan menunjukkan lesi perifer. Kalau kita kan soalnya tadi pengennya ngarahnya ke perifer. Nah, itu tuh kalau masih bisa dapat diangkat itu menunjukkan lesi kemungkinan terdapat di sentral. Nah, sedangkan untuk pilihan B dan C, nah ini menjurusnya ini ke perifer. Nah, kita tinggal melihat bagian wajah mana yang lumpuhnya. Di soal disebut jika wajah kanan itu sulit digerakkan, yang berarti kelumpuhan ada di sisi kanan. Dan jawabannya adalah C, yaitu hanya alis kiri yang terangkat karena kanannya lumpuh. Nah, di sini kalau teman-teman sudah lihat video pembahasan, kita harusnya ingat akan gambar ini. Di daerah dahi di sini itu menerima impuls dari pusat motorik kanan dan kiri. Jadi kalau lesinya supranuklear atau di sentral seperti di gambar yang kanan ini, nah seharusnya alis itu masih bisa diangkat karena masih menerima persyarafan dari sisi yang satunya. Jadi kalau kanannya kena masih ada dari kiri. Nah, tapi jika lesinya itu terletak di bawah atau perifer, nah, maka impuls dari pusat motor kiri dan kanan pun itu terputus. Nah, seperti yang di gambar kiri ini, ilustrasinya. Oke, soal selanjutnya teman-teman silakan di-pause untuk dibaca dan dijawab. Yang ditanyakan di soal ini adalah penata laksanaan yang tepat. Skenarionya, Tuan A, seorang supir ojek online, datang ke poliklinik dengan keluhan, sulit menggerakkan wajah sebelah kiri setelah bertugas tadi malam. Pasien tidak mengeluhkan adanya kelumpuhan anggota gerak tubuh lainnya, lalu pada PF menunjukkan keadaan umumnya sakit ringan, kompas mentis, tekanan darah 110/70, nadi 80, napasnya 18 kali, suhunya 36. Pasien masih dapat menutup kedua mata. Namun,
Kelopak mata kiri tidak menutup maksimal jika dibandingkan dengan mata kanan. Lalu saat diminta tersenyum lebar, sudut kiri bibir pasien tertinggal, namun masih dapat digerakkan. Wajah pasien saat diam dan membuka mata terlihat simetris. Lalu ketika diminta menaikkan kedua alis, terlihat alis kiri tertinggal dan tidak ada kerutan di dahi. Nah, dari keluhan-keluhan yang ada di atas itu, kita dapat simpulkan arah dari diagnosanya adalah lesi saraf perifer, karena jelas disebut di PF tidak bisa mengangkat alis sebelah kiri ya itu. Dan dari gejala-gejalanya juga mengarah ke diagnosis Bell's palsy. Nah, yang menjadi perhatian sebelum memberikan terapi adalah kita harus tahu pasien kita itu derajat berapa. Nah, clue yang harus diingat pertama, seperti yang sudah dijelaskan di video materi, kita bisa lihat simetri at rest. Karena jika wajahnya saat diam saja sudah tidak simetris, berarti itu derajat 5 ke atas. Yang mana kalau derajat 5 ke atas, kita harus rujuk pasiennya. Nah, untuk derajat 1 sampai 4, kita bisa berikan penata laksanaan. Di soal ini jelas disebutkan wajahnya simetris saat diminta diam dan matanya tidak menutup maksimal saat diminta, yang berarti derajat House dan Brackman-nya itu kemungkinan derajat 4. Jika kita sudah minta pasien dengan maksimal ya untuk menutup matanya ya, kemungkinan itu derajat 4. Nah, kalau kita ingat lagi penata laksanaannya adalah kita berikan edukasi dan pemberian obat. Obatnya ini ada prednison dengan dosis 60 mg hari 1 sampai ke 5. Kemudian dilanjutkan tapering off, kurangi 10 sampai hari ke-10. Nah, jangan lupa juga berikan asiklovir. Nah, di sini berarti jawaban dari soal nomor 2 ini adalah C. Nah, sekian pembahasan soal mengenai Bell's palsy. Semoga pembahasan yang singkat ini berguna. Teman-teman masih harus banyak latihan soal dari sumber-sumber lainnya karena tipe-tipe soal dari saraf dan Bell's palsy ini banyak. Semoga persiapannya lancar dan teman-teman juga kalau punya materi yang berbeda dengan kita atau punya pertanyaan boleh share di kolom komentar. Sampai sini dulu videonya. Thank you.